Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Sis Indiani dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu. Bab 1, konsep dasar sejarah. Yang pertama ada hakikat sejarah. Dalam arti objektif, hakikat sejarah adalah peristiwa yang tidak dapat diulang lagi. Yang kedua, ciri-ciri utama sejarah. Ada 3 poin. Yang pertama, abadi, karena tidak dapat berubah-ubah dan dikenang sepanjang masa. Yang kedua, unik, karena cuma terjadi sekali saja. Yang ketiga, penting, dijadikan momentum dan mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Pengertian sejarah menurut 5 para ahli. Yang pertama, menurut Jibeng. Menurut Jibeng, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, Robin Wings. Pengertian sejarah menurut Robin Wings lebih ke arah kemanusiaan. Menurutnya, sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Sir Charles Firth berpendapat bahwa sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, menurut John Toss. Menurut John Toss, sejarah adalah memori kolektif. Memori yang menyimpan pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas, sosial manusia, dan prospek manusia tersebut pada masa yang akan datang. 5. Menurut Herodotus. Menurut Herodotus, pengertian sejarah merupakan satu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban, kajian yang membahas semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejarah sejak masa lalu hingga kini. Menurut saya, sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman hidup untuk masa yang akan datang. Diakronis. Diakronis adalah memanjang dalam waktu, namun terbatas pada ruang. Cara berpikir diakronis dalam sejarah disebut juga berpikir secara kronologis. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir, supaya tidak melompat-lompat dan berujung pada kekeliruan. Ada sinkronis. Sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas pada waktu. Sinkronis berusaha menceritakan kejadian secara lebih mendalam. Yang terakhir ada kronologis. Kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Sederhananya, kronologis bisa diartikan sebagai penentuan urutan waktu suatu kejadian di masa lampau. Ketika informasi dalam suatu bagian diatur oleh waktu di mana setiap peristiwa terjadi, artinya ia diatur secara kronologis. Contoh pemaparan sejarah berdasarkan cara berpikir diakronis. A. Sejarah penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1969. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1998. Yang keempat, ada demokrasi Pancasila pada era reformasi yang terjadi pada 1998 sampai sekarang. B. Urutan Presiden Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang masa kepemerintahannya dari tahun 1947 sampai 1967. Yang kedua ada Soeharto yang memimpin pada 1967 sampai 1998.
Yang ketiga ada B.J. Habibie yang memerintah pada 1998 sampai 1999. Yang keempat ada Abdurrahman Wahid yang memerintah pada 1999 sampai 2001. Yang kelima ada Megawati Soekarno Putri yang memimpin pada 2001 sampai 2004. Yang keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin pada 2004 sampai 2014. Yang ketujuh ada Joko Widodo yang memimpin pada 2014 sampai 2024. Berikutnya, contoh pemaparan sejarah berdasarkan cara berpikir sinkronik. A. Latar belakang diterapkannya masa demokrasi terpimpin. Yang B. Demonstrasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUKHP. Contoh kronologi dalam sejarah. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia dari tangan Belanda. Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, Cikasis Indiani. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.